Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to With Safi channel. How are you today? Hope you are always doing great. Siapa yang masih belum tahu apa itu Jaren? Let's discuss about it. Di video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu Jaren, bagaimana cara membuat Jaren, dan bagaimana kita menggunakan Jaren. Alright, are you ready? Let's check this. Jaren. Apa sih Jaren itu? What's Jaren? Jaren is a word ending in ing that made from a verb and used as a noun. Maksudnya bagaimana? Jaren itu merupakan kata kerja bentuk ing, bentuknya yang kata kerja ing ya. You need to remember. Jadi kata kerja yang berakhiran ing yang terbuat dari kata kerja. Jadi kata-kata ing yang terbuat dari kata kerja dan digunakan berfungsi sebagai kata benda. Jadi wujudnya saja yang verb ing, namun fungsinya bukan sebagai kata kerja, ya. Jadi wujudnya verb ing, namun fungsinya sebagai kata benda. Oke, terus bagaimana perbedaan antara ing yang bermakna sedang dengan ing yang bermakna gerund atau berfungsi sebagai kata benda? Bagaimana bedanya? How to distinguish gerund and present participle. Atau continuous ya. Yang sering kita tahu, verb ing itu kan bermakna sedang. Sedangkan gerund ini dia tidak bermakna sedang. Jadi gerund itu tidak bisa kita artikan sedang. Misal playing sedang bermain, tidak. Nah, terus bedanya bagaimana untuk membedakan antara ing yang bermakna sedang dengan yang tidak bermakna sedang? Kita langsung ke contohnya. Coba saya buat contoh sederhana saja. Jadi, ing-ing yang bermakna sedang itu biasanya kita sebut dengan present participle. Kalau teman-teman belum terbiasa dengan istilah ini, mungkin bisa lebih kenal atau sudah tahu dengan istilah continuous. Oke? Nah, kalau dia bermakna sedang melakukan suatu kegiatan, maka dia berfungsi sebagai verb. Maka cooking di sini dia berfungsi sebagai verb. Atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin teman-teman sudah akrab atau sudah tahu tentang istilah predikat. Nah, jadi misal he is cooking the fish. Subjeknya adalah he. Kemudian is cooking ini adalah verbnya atau di sini kita sebutnya subject and predication. Jadi subjek dengan predikatnya. Maka is cooking di sini dia berfungsi atau bermakna sedang. Oke, dia sedang memasak ikan. Maka is cooking di sini dia bermakna sedang. Nah, bagaimana dengan yang gerund? Gerund itu bentuknya kan ing juga yang terbuat dari kata kerja. Namun fungsinya berfungsi sebagai kata benda. Contohnya, cooking is my passion. Memasak adalah passion saya atau hobi saya, ya. Nah, maka konsep seperti ini dia berperan sebagai subjek, bukan bermakna sedang. Oke, jadi subjeknya mana? Cooking. Kemudian verbnya mana? Verbnya adalah is my passion. Dia berperan sebagai complement. Seperti itu. Jadi intinya, kalau present continuous yang bermakna sedang, perannya sebagai kata kerja. Sedangkan gerund yang bentuknya ing namun tidak bermakna sedang, perannya sebagai kata benda. Artinya apapun yang bisa dilakukan oleh noun, maka gerund juga bisa. Artinya misal subjek itu berupa kata benda, maka subjek juga bisa berupa gerund. Seperti contoh yang ada di sini. Oke, clear? So, now how to use gerund? Bagaimana sih cara kita menggunakan gerund itu? Gerund itu sebenarnya fungsinya banyak sekali ya. Beberapa di antaranya adalah berfungsi sebagai subjek. Gerund is subject. So, how is the example? Contohnya, fishing is my hobby. Fishing is my hobby. Di sini memancing adalah hobiku atau hobiku adalah memancing. So, di sini dia berperan sebagai subjek. Fishing is my hobby. Di sini tidak bisa fishing diartikan sedang, memancing adalah hobiku, tidak, melainkan hanya memancing saja. Oke, and then another example. Bisa nggak sih ing itu diikuti oleh kata yang lain? Ya, selama itu dia berfungsi sebagai subjek,
kemudian dia bisa dimengerti, ya enggak masalah. Misal contohnya playing futsal. Nah kan playing itu kan bisa banyak sekali macamnya. Misal playing football, playing futsal, playing marbles, atau playing yang lain, maka kata playing bisa diikuti oleh yang lain juga. Ini juga berperan sebagai subjek. Oke, kebetulan di sini sama-sama is, maka playing futsal is fun. Main futsal itu menyenangkan. Bisa nggak sih pasangannya Jaren itu tidak berpasangan dengan is? Oh, tentu saja bisa. Oke, so it depends on the condition. Ya, bergantung nanti kondisinya seperti apa. Exercising makes me fit. Nah, ini ada exercising yang berperan sebagai subjek. Kemudian di sini pakai verb. Verbnya berupa makes. Nah, ordinary verb. Maka kalau model seperti ini, exercising makes me fit, berolahraga membuat saya bugar. Maka di sini subjeknya exercising. Lagi-lagi bentuknya ing tapi tidak bermakna sedang. Dan dia bisa ditempelkan dengan kata kerja yang lain. Oke? Nah, nggak harus is ya, bisa kata kerja apapun. Another example, bisa nggak sih bentuknya dalam pakai has atau have atau yang lainnya? Ya, bisa. Running has been my habit. Nah, di sini subjeknya adalah running, kemudian has been ini bermakna sebagai atau berfungsi sebagai verbnya. My habit adalah pelengkapnya. Running atau lari sudah menjadi kebiasaan saya. Nah, maka konsepnya kalau kita perhatikan, semua bentuknya ing, namun semua berperan sebagai subjek dan tidak bermakna sedang. Itu gerund, fungsi gerund yang pertama. The second function, or how to use gerund for the second time, is as object. Nanti dia berperan sebagai objek. Mau bacanya as, mau bacanya as, sama saja ya. As object, that's fine. The example, I don't like hiking. Artinya adalah ketika kita mau menggunakan subjek itu berupa gerund, maka gerund bisa juga digunakan sebagai objek. Contohnya yang di sini. I don't like hiking. Ini subjeknya I. Kemudian verbnya adalah don't like. Ini pakai verb. Hiking ini objeknya. Oke. Jadi objeknya berupa ing dan tidak bermakna sedang. Another example. He should stop talking. Dia sebaiknya berhenti bicara. He should stop subjeknya. He. Verbnya adalah should stop. Kemudian di sini ada talking adalah objeknya. Lagi-lagi bentuknya ing tidak bermakna sedang dan dia berperan sebagai objek. Another example. We love teaching a lot. Nah, kita sangat suka mengajar. Maka subjeknya di sini we, love ini adalah verbnya, kemudian teaching dia bermakna sebagai atau berperan sebagai objeknya. Oke. Kemudian another example, she hates. She ini berperan sebagai subjek. She hates baking. Dia benci baking, itu maknanya adalah memanggang. Konsepnya di sini bukan memanggang ayam atau sebagainya ya, tapi biasanya baking itu dikonotasikan membuat roti atau kue yang dengan cara dipanggang. So she hates baking, dia tidak suka baking atau memanggang. Maka baking ini dia berperan sebagai objeknya. Oke. Nah, it's your time to make your own example. Coba teman-teman buat contoh gerund yang berperan sebagai subjek dan juga berperan sebagai objek. Oke? Buatlah 2 kalimat ya. Satu berperan sebagai subjek gerundnya, yang kedua gerund berperan sebagai objek. And please write your sentences in the comment below. Okay? Maybe that's all for today's video. Thank you for watching and see you on the next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.